Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang menonton video ini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nofal Firmansyah. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro, offering A tahun angkatan 2019 dengan NIM 19053464647. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat simulasi dengan menggunakan LCD. Oke, kita langsung saja masuk kepada Proteus. Karena kan saya membuat simulasinya dengan Proteus. Di sini saya memakai Atmega 8535, kemudian memakai LCD dengan tipe LM016L dengan 16x2. Kemudian di sini yang tersambung dengan LCD yakni port HG untuk mengatur kontras atau cahaya pada LCD. Kemudian pada port HG tersambung dengan ground dan juga VCC. Kemudian pada LCD juga tersambung dengan ground. Kemudian pada Atmega saya menggunakan port B untuk dihubungkan kepada LCD-nya. Oke, seperti itu untuk rangkaiannya. Oke, untuk programnya di sini saya memakai kode Vision AVR untuk membuat program. Di sini saya memakai clock 4 FAZ, kemudian memakai include Atmega 8535 untuk memasukkan file library dari Atmega 8535, kemudian memakai include delay.h untuk memasukkan delay pada program atau jeda waktu. Kemudian saya memakai include alcd.h untuk memasukkan fungsi alphanumerik LCD-nya, seperti itu. Oke, sebelumnya kita blok dulu karena kita tidak menggunakan ini untuk program utama. Oke, kita lanjut pada program pertama. Di sini saya memakai inisialisasi LCD dengan inputan LCD init 16 dikarenakan saya memakai LCD 16x2, jadi karakternya yang digunakan yakni 16 buah seperti itu. Kemudian untuk program utamanya seperti ini. Kita blok dulu, kemudian kita uncomment. Di sini saya memakai inputan LCD kotoksi untuk menentukan tempat kursor di awal. Di sini saya memakai 0,0, ya ini artinya kursor awal akan tampil pada kolom 0 dan di baris 0 seperti itu. Kemudian untuk inputan tampilan saya memakai LCD pucar 0x41, yakni akan menampilkan huruf A. Memakai 0,41 dikarenakan saya memakai inputan heksadesimal seperti itu. Kemudian di sini selain LCD pucar juga terdapat LCD push F untuk memasukkan tampilan LCD atau karakter kepada LCD-nya. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung pada project. Kita build out untuk melihat apakah ada error atau warning. Tidak ada error, tidak ada warning, jadi program sudah siap untuk digunakan. Kita lanjut kepada rangkaiannya. Oke, di sini file programnya sudah saya masukkan ya dalam bentuk hex. Jadi kita tinggal memplay saja rangkaiannya. Oke, di sini sudah tampil huruf A pada baris 0 dan kolom 0. Dikarenakan untuk tadi inputannya saya memakai LCD kotoksi 0,0, jadi yang akan tampil pada kolom 0 dan baris 0 seperti itu. Itu untuk program yang pertama tampilannya. Oke, kita lanjut pada program yang kedua. Sebelum lanjut kita langsung blok semua, kita komen agar tidak tercampur programnya. Oke, di sini program kedua. Kita blok, kita uncomment. Oke. Di sini saya memakai LCD kotoksi 0,0, artinya akan menampilkan di kolom 0 dan baris 0. Kemudian di baris 0 dan kolom 0 akan menampilkan huruf A, dikarenakan saya memakai inputan LCD pucar 0x41. Jadi heksadesimal dari A adalah 0,41. 0x41 seperti itu. Kemudian di sini saya memakai delay 1000. Kemudian di sini juga terdapat clear. Clear itu apa? Clear itu adalah inputan untuk menghapus tampilan LCD yang sudah dipakai dan akan mengembalikan kursor ke kondisi awal seperti itu. Kemudian dilanjutkan pergantiannya di sini saya memakai LCD kotoksi 0,1 akan menampilkan kursor di kolom 0 dan baris 1. Jadi tampilannya akan tampil di bawahnya tulisan ini ya, tulisan huruf A ini. Akan tampil angka 0 di bawahnya dikarenakan saya memakai inputan LCD pucar 0x30 seperti itu. Kemudian saya memakai delay 1000. Kenapa saya memakai delay? Dikarenakan antara huruf A dan angka 0 akan tampil secara bergantian seperti itu. Oke. Di sini kita build out. Tidak ada error, tidak ada warning. Jadi program sudah siap untuk dijalankan. Oke, kita masuk pada rangkaiannya. Rangkaiannya sama seperti yang tadi. Oke, seperti ini. Kita tinggal play.
Oke, yang tampil pada baris 0 yakni huruf A, dikarenakan tadi pada LCD kotoksi saya memakai 0,0 pada kolom 0 dan baris 0 yang akan tampil huruf A. Kemudian bergantian dengan huruf 0 di bawahnya atau baris 1, dikarenakan saya memakai inputan pada LCD F atau chart tadi. Dan untuk delay-nya saya memakai 1000 ya. Jadi bergantiannya antara ini dan ini dengan delay 1000 tadi. Seperti itu. Oke, seperti itu tampilannya. Kita lanjut pada program selanjutnya. Untuk program selanjutnya, sebelum kita masuk program selanjutnya, kita blok dulu, kita komen agar tidak tercampur antara program satu dan lainnya. Kita masuk pada program ketiga, kita uncomment dulu. Oke, di sini saya memakai LCD kotoksi 0,0, artinya akan menampilkan kursor di kolom 0 dan baris 0. Dan untuk inputan LCD-nya saya memakai LCD puts F. Saya belajar untuk stringnya. Jadi yang akan tampil pada LCD yaitu adalah kata atau kalimat saya belajar. Seperti itu. Oke, kita project dulu. Kemudian kita lihat tampilannya pada LCD. Kita tunggu, tidak ada error, tidak ada warning. Kita lanjut pada aplikasi Proteus-nya. Oke, di sini rangkaiannya sama yang dipakai. Oke, kita play. Oke, saya belajar sudah tampil pada baris 0 ya. Seperti ini. Jadi sudah sesuai dengan inputan yang tadi pada LCD kotoksi. 0,0 artinya akan tampil pada kolom 0 dan baris 0. Seperti itu. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian kita lanjut pada program selanjutnya. Oke, kita blok dulu agar tidak tercampur. Kita blok, kita komen. Oke, lanjut pada program keempat. Oke, kita uncomment. Di sini pada program keempat adalah kebalikan dari program yang ketiga. Dikarenakan saya memakai baris 1 atau di bawah baris 0, artinya antar muka LCD akan tampil di baris bawah atau baris 1. Oke, di sini inputan untuk LCD puts F-nya adalah dengan string antar muka LCD seperti itu. Jadi antar muka LCD akan tampil pada baris 1 nantinya. Oke, kita print out dulu. Oke, tidak ada error, tidak ada warning. Kita bisa lanjut pada rangkaiannya. Di sini sama untuk rangkaiannya. Oke, kita play. Oke, untuk antar muka LCD sudah tampil pada baris 1 ya. Jadi berbeda dengan yang tadi saya belajar tampil di atasnya pada baris 0. Namun untuk antar muka LCD tampil pada baris 1 atau baris pertama seperti itu. Sini tampilannya. Oke, kita stop. Kita lanjut pada program yang selanjutnya. Oke, kita blok dulu, kita komen. Oke, kita lanjut pada program kelima. Oke, kita uncomment dulu. Jadi untuk program kelima itu adalah gabungan dari program 3 dan 4. Artinya saya belajar akan menempati pada baris 0 dan antar muka akan menempati pada baris 1 itu. Dikarenakan untuk saya belajar inputan LCD kotoksinya 0,0 artinya akan menampilkan pada baris 0 dan kolom 0. Sedangkan untuk antar muka LCD akan tampil pada baris 1 dikarenakan LCD kotoksinya memakai 0,1, yakni berarti akan tampil pada kolom 0 dan baris 1 seperti itu. Dan untuk LCD puts F-nya sama seperti yang tadi saya belajar untuk stringnya. Kemudian untuk inputan yang kedua ini LCD puts F antar muka LCD seperti itu. Jadi akan tampil atas bawah nantinya. Kita build A, tidak ada error, tidak ada warning. Kita lanjut pada aplikasi Proteus-nya. Oke, sini oke, sini sudah tampil. Kita play. Oke, jadi saya belajar sudah sesuai dengan inputan yang tadi. Pada LCD kotoksi 0,0 artinya akan tampil pada baris 0 dan kolom 0. Dan untuk antar muka LCD sudah sesuai inputan yang tadi. LCD kotoksi 0,1 artinya akan tampil pada kolom 0 dan baris 1 seperti itu. Jadinya akan tampil atas bawah seperti ini. Dan kenapa tidak bergantian? Karena saya tidak memakai delay di dalamnya. Jadinya akan tampil bersamaan seperti ini. Seperti itu. Oke, kita stop, kita beralih kepada program yang ke-6. Oke, kita komen. Berarti untuk program yang ke-6 ini merupakan program running text ya. Jadi nanti tulisannya akan berjalan seperti itu. Dikarenakan di dalamnya saya memakai fungsi increment dan decrement. Artinya apabila decrement dia akan berkurang untuk kolomnya. Namun untuk increment dia akan bertambah untuk kolomnya. Jadinya akan untuk yang increment akan bergeser ke kanan dan decrement akan bergeser ke kiri seperti itu.
Kemudian di sini saya memakai LCD Gotoxi seperti itu, seperti biasa. Kemudian untuk inputan F-nya saya memakai Novel Rafi untuk inputan pada LCD. Kemudian untuk inputan pada LCD selanjutnya atau di baris 1 itu memakai NIM saya 19053464647. Jadi Novel Rafi akan bergerak ke kanan pada baris 0 dan 19053464647 akan bergerak ke kiri pada baris 1 seperti itu. Kemudian saya memakai delay 200. Kemudian saya memakai LCD clear dikarenakan untuk running text apabila kolom yang sudah digunakan atau sudah digunakan pada karakter sebelumnya dia akan terhapus dan kolom akan kembali ke kondisi semula seperti itu. Jadinya apabila dia bergerak maka yang sudah dilewati akan terhapus dengan sendirinya seperti itu. Oke, sini sudah seperti ini. Sini for memakai fungsi for dan n sama dengan 12 dan n lebih dari atau sama dengan 0 seperti itu. Oke, kita tinggal project, kita build up. Oke, sini terdapat 5 error. Oke, di sini sudah errornya sudah diketahui ya. Di sini kita kurang mengaktifkan integernya. Jadi kita tinggal uncomment untuk integernya di sini. Uncomment. Jadi saya memakai integer m dan n di sini. Dikarenakan memakai dua inputan yang berbeda ya, seperti itu, agar tidak tercampur antara program satu dan program lainnya. Seperti itu. Oke, kita tinggal project, kita tinggal build up. Oke, tidak ada error, ada warning. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi kepada Proteusnya. Kita zoom. Oke, kita coba play. Oke, di sini untuk Novel Rafi berjalan ke kanan. Oke, di sini kita lihat ya perbedaannya jika kita memakai LCD init 16 dan LCD init 40. Nah, di sini sudah terlihat Novel Rafi akan turun kepada baris 1 yang semula di baris 0 akan turun pada baris 1 dikarenakan dia sudah berada di batas maksimum. Jadi karakternya apabila sudah sampai pada batas maksimum namun masih ada sisa karakter maka dia akan turun ke bawah atau pada baris 1. Berbeda lagi apabila kita memakai LCD init 40 sekali lagi. Karena perbedaannya kan pada LCD init 16 itu pada karakternya. Apabila LCD init 16 itu memakai 16 karakter dan LCD init 40 itu memakai 40 karakter seperti itu. Jadinya apabila kita memakai yang 16, apabila karakternya sudah mencapai maksimum namun masih terdapat sisa, maka dia akan turun kepada baris 1 dan bergabung dengan tulisan yang ada di baris 1 seperti itu. Oke, kita tinggal ubah pada LCD initnya, kita tinggal ubah 40 ya. Dan kita lihat perbedaannya seperti apa. Oke, itu. Kita lihat, oke, sini, oke, kita tinggal ini belum di-upload tadi. Oke, kita komen dulu, oke. Kita project, kita build up. Oke, tidak ada error, tidak ada warning. Oke, kita langsung pergi kepada rangkaiannya. Di sini kita lihat perbedaannya apabila tadi memakai LCD init 16 dan yang sekarang memakai LCD init 40. Oke, seperti ini perbedaannya. Oke, kita tunggu. Oke, sini. Oke. Nah, di sini perbedaannya ya. Jadi apabila memakai LCD init 40, nama itu tidak akan turun kepada baris 1, melainkan dia akan hilang dikarenakan karakter yang dipakai 40, jadinya lebih panjang dibanding dengan yang 16 seperti itu. Jadinya dia akan hilang dengan sendirinya. Sedangkan jika apabila yang memakai yang 16, dia akan turun ke bawah dikarenakan sudah mencapai batas maksimum di sininya. Dan apabila memakai yang 40, dia kan masih ada sisa di sini. Jadi dia akan bergerak sampai sini seperti itu. Jadinya dengan otomatis karakter di sini akan hilang atau berlanjut ke sampai dengan batas maksimumnya seperti itu. Oke, seperti itu perbedaannya untuk LCD init 16 dan LCD init 40. Jadi perbedaannya adalah apabila LCD init 16 itu dia memakai 16 karakter. Dan apabila yang LCD init 40 dia akan memakai 40 karakter dan apabila dipakai lebih efisien yang 40 dikarenakan jumlah karakternya yang banyak
dan apabila dia sudah mencapai batas maksimum, dia tidak akan tampil seperti yang tadi ya. Jika yang 16 tadi kan dia turun kepada baris 1, namun apabila memakai 40 kan dia menjadi hilang atau tidak tampil pada LCD-nya, karena dia akan terus berjalan sampai batas maksimumnya atau sampai ke 40 seperti itu. Baik, seperti itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.